Good morning, I'm fine. Thank you. And sit down, please. Oke, Mas Fel sama Michelle sudah silahkan duduk. Oke, baik. Apa kabar teman-teman semua? Kalian sehat? Oke, sudah ya sehat ya. Tadi habis PH ya. Gimana PH-nya tadi? Bisa ngerjakan nggak? Susah. Bisa ya. Kimia bisa. Kimia susah. Aku tahu kimia bisa. Oke, saya oke baik. Dan semangat dong, kelima. Oke. Hiasin bun segar sejukan jiwa. Selamat pagi kelas 5. Ya, mari kita awali belajar dengan berdoa. Teman-teman, para siswa semuanya kita berdoa dahulu agar perjalanan dalam pembelajaran kita lancar sampai akhirnya nanti. Baik, kita tolong untuk dipimpin doanya. Ya, pakai ini. Teman-teman yang berusaha, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami pagi hari ini boleh berkumpul di kelas ini untuk melaksanakan belajar Tuhan. Sekarang kami akan memulai untuk belajar biologi Tuhan, berkati agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Syah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Daniela untuk sudah memimpin doa. Oke, baik. Hari ini apakah ada teman kita yang tidak hadir? Kristo tidak hadir karena sakit. Kemudian tadi Pinara pulang ya karena mau cek untuk terapi tangan yang sakit itu ya. Ya, oke. Dan ada dua teman kita yang tidak masuk. Nah, teman-teman silakan dicek untuk kerapian perlengkapan seragam kalian semuanya. Kaos kaki, sepatu, tali sepatu diikatkan dengan benar, rambut dirapikan dengan baik, ya. Oke. Nah, jadi kita akan siap nanti untuk pembelajaran. Oke. Apa materi sebelumnya ya? Sebelum kita materi, ya, Jo, apa Jo? Nah, apa materinya? Klasifikasi makhluk hidup ya. Kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup yang sebelumnya ya. Klasifikasi sebelumnya lagi memang kalian terus habis itu klasifikasi makhluk hidup. Kita sudah belajar itu ya. Nah ternyata makhluk hidup itu beraneka ragam sehingga harus diklasifikasikan begitu ya. Nah apa saja ya 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup itu ya. Apa saja 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup? Apa Bian? Ada Animalia, Monera, Petresta, Protista, terus Fungi sama Plantae. Ya, jadi itu 5 kingdom yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nah, kemudian kalian dengar nggak? Bian itu menyebutkan ada virus nggak di situ? Baru ya. Nah, sekarang ya. Mengapa virus itu tidak termasuk dalam salah satu kingdom tersebut? Apa inisialnya? Jawab nih. Karena secara logika pada dasarnya virus itu bukan termasuk makhluk hidup, jadi nggak termasuk kingdom. Nah, ya sebenarnya mudah ya untuk menjawabnya ya. Kalau dia makhluk hidup, ya berarti dia akan masuk di dalam kingdom. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Ya berarti ada sedikit clue sekarang berarti virus ini bukan makhluk hidup, tapi kok bisa berkembang ya teman-teman? Bisa, bahkan bisa membuat penyakit juga bagi manusia, hewan, dan juga pada tumbuhan. Nah, siapa yang pernah sakit akibat terpapar virus? Beri tangan. Nah,
Hampir semuanya ya pernah ya. Di antaranya kita pernah terkena influenza. Ya kan, influenza itu juga karena virus ya, flu ya, batuk pilek. Atau ada yang terpapar misalnya COVID gitu ya, ya kan waktu pas pandemi kemarin kan ya. Nah, kita janda kita saya lihat tadi semua pernah terpapar oleh virus. Kemudian saat dunia mengalami pandemi. Nah, apa yang menyebabkan pandemi tersebut? Apa? Ya, virus juga kan. Virus apa? COVID-19 ya. COVID-19 itu yang membuat kita makhluk di bumi ini ya, manusia ya, kita terpapar dan kita harus daring ya. Nah, sehingga kita saat ini sudah mulai kembali lagi normal ya. Apa yang kalian ketahui tentang virus? Oh ya, ada ya. Kira-kira, nah secara gambaran umumnya ciri-cirinya virus itu apa ya gitu? Setahu aku kalau virus itu berasal dari bahasa Latin. Bahasanya tuh virion, artinya racun. Terus ciri-cirinya itu dia kecil, terdiri dari ada proton, DNA, dan RNA. Terus dia tuh kayak berkembang biaknya di sel hidup. Terus cara berkembang biak virus itu ada dua. Yang satu litik sama isogenik. Wah, tepuk tangan dulu. Ini ya. Belum mulai baca tapi sudah banyak baca ya ternyata ya. Karena ada gambaran-gambaran tentang bagaimana virus. Searching-searchingnya ya. Nah, itulah. Jadi sebenarnya ketika kita pembelajaran di sini kita mau menyamakan persepsi sebenarnya. Karena ibu tahu bahwa kamu mesti sudah banyak belajar tentang virus ya. Lebih baik kita akan memperhatikan sebuah video. Di sini perhatikan ya para siswa semuanya. Kita akan memperhatikan video tersebut ya. Karena tadi sudah ada kayak gambaran virus seperti apa. Kita lihat ya kayak apa sih sebenarnya menurut video tersebut. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ulah satu dunia yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahin kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti yang sering kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian mesti tahu dulu kalau dua-duanya itu bisa mematikan. Ya, karena mematikan atau enggak tergantung jenis virus atau bakterinya. Misalnya penyakit tuberkulosis atau TBC, jadi salah satu penyakit paling mematikan di dunia yang disebabkan sama bakteri. Buat virus, nggak perlu ditanya lagi. Tapi fakta mengejutkannya, bakteri dan virus pun nggak selalu mematikan. Bahkan, lucunya bisa nolongin kita juga. Di perut kita contohnya, itu jadi tempat tinggal 380 triliun bakteri yang ngebantu sistem pencernaan. Sama halnya kayak virus, yang juga bisa ngebantu ngelawan bakteri jahat dan nyelamatin nyawa manusia. Jadi intinya, mereka berdua ternyata hanya mematikan kalau nginfeksi tubuh kita. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya ngebedain mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya aja, bakteri itu sel yang hidup. Sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga. Kalau dari ukuran, bakteri itu jelas kecil banget. Tapi virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi. Bahkan nggak bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Dari miliaran tahun lalu waktu manusia belum ada, bakteri bisa tumbuh kembang sendiri. Sedangkan virus cuma bisa bertahan kalau numpang di makhluk hidup lain dan nipu mereka sampai sel-selnya rusak. Tapi kalau udah sama-sama nyakitin tubuh, kita pun mesti nyiapin taktik yang berbeda. Antibiotik untuk bakteri dan vaksin atau antivirus untuk virus. Oke, lalu apa yang bikin mereka bisa mematikan? Simpelnya begini. Karena mereka punya banyak taktik buat menginfeksi. Bakteri jahat adalah makhluk yang siap nyerang tubuh dengan memperbanyak diri atau ngehasilin racun dan akhirnya ngeganggu kerja suatu organ. Sedangkan virus itu paling jago nyerang kita, karena bisa ngenalin dan nargetin sel yang mau dia rusak. Mereka akan nerobos masuk dalam sel itu, ngehack inti selnya, dan selnya pun mati dan virus-virus baru akhirnya tercipta. Ya,
Virus ini jago banget nyerang kita, seakan dia hidup dan bisa mikirin strateginya. Tapi bukankah mereka nggak dihitung sebagai makhluk hidup? Ini adalah wujud para virus sebenarnya. Walaupun sangat amat kecil, mereka lah makhluk paling banyak di bumi. Kalau semua virus ini kita jajarin, panjangnya akan mencapai 100 juta tahun cahaya, melewati tata surya, melintasi galaksi Bima Sakti, hingga 2000 galaksi lainnya. Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi nggak juga. Makanya mereka dinamain makhluk hidup transisi. Dianggap nggak hidup karena nggak ngalamin metabolisme, tapi dianggap hidup karena bisa berkembang biak. Tapi berkembang biaknya pun tergantung sama organisme lain, dan gak jarang itu kita manusia. Dan dalam semua proses itulah kita pun bisa terinfeksi oleh mereka. Ya, virus dan bakteri yang berkali-kali lipat lebih kecil dari kita sama-sama bisa mematikan. Tapi bukan berarti kita langsung nyerah gitu aja di hadapan mereka. Semua ada cara ngelawannya. Pakai antibiotik, pakai vaksin, pakai sabun, atau bahkan jaga jarak dan berdiam di rumah. Pilihannya balik ke kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke, baik. Kita tadi sudah melihat videonya ya. Nah, ada gambaran ya tentang virus ya sekarang ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana tentang cirinya, dan bisa membuat suatu penyakit, begitu ya. Nah, makanya kita sekarang hari ini mau belajar tentang ciri dan struktur virus, ya. Nah, apa sih yang akan kita tuju? Kenapa kita belajar ini? Ya, yang pertama kita pasti akan bisa menerangkan sejarah virus. Nah, sejarah ini penting karena kalau kita tidak pernah tahu tentang penemuan virus, mungkin saat kemarin kita terjadi pandemi dan virus itu belum ditemukan, berapa manusia yang akan meninggal dunia di dunia ini kan? Nah, tapi karena kita sudah pernah tahu tentang virus, maka ilmuwan cepat untuk membuat vaksinnya, bahkan teknologinya sudah terbuat. Kemudian kita akan bisa menjelaskan juga ciri-ciri virus, kemudian kita bisa tahu nanti bentuk-bentuknya apa aja. Apakah bentuknya ada yang bulat, nah, atau bentuknya seperti apa? Nah, kemudian bagian-bagiannya, dan juga kita mengetahui, seperti tadi yang sudah dibilang sama si Tiur ya, bahwa reproduksinya itu berbeda ternyata. Karena ada reproduksi fase litik dan juga nanti lisogenik. Kemudian para siswa semuanya, apakah nanti kalian bisa mencipta dan juga menyelesaikan soal-soal HOTS? Nah, soal-soal HOTS di sini nanti akan ada di dalam kuis itu ada soal-soalnya. Di mana kamu bisa nggak mengerjakannya. Nah, itu ya. Oke, baik. Kemudian apa saja yang akan kita nanti lihat atau akan Ibu nilai di sini? Nah, ada penilaian-penilaian di mana ada penilaian formatif, sumatif, keterampilan, dan juga sikap. Nah, ketika mengerjakan poster pretest, nah sumatif ini adalah PH tertulis nanti ya ketika kita di akhir. Kita akan PH sudah dischedulkan ya di hari Senin kan ya? Ya, di Senin kita akan PH ini. Makanya perhatikan ya. Akhirnya kemudian keterampilan dalam kamu nanti mempresentasikan, menanggapi juga, dan paparan dari PowerPoint-mu, dan juga bagaimana ketika kamu nanti bersikap ya. Bersikap saat kamu di sekolah berjalan ini. Apakah kamu bekerja sama, apakah kamu bisa bernalar kritis. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan kuis awal. Silakan disiapkan handphonenya. Kita akan pakai kuisis. Ada 4 soal ya nanti ya. Sudah siap handphonenya?
Sudah dinyalakan handphonenya? Adakah yang kesulitan pakai handphone bisa pakai laptop ya? Tunggu ya, yuk yang cepat untuk memotretnya. Ya, kodenya sebentar ya. Oke, sudah ya untuk yang foto. Nah, nih. Oh, tadi. Oke, yang kode 28662. Kalau nomor 1. Rafaela, kemudian Daniela, Jeki ya. Nah, karena oke, baik. Itu tadi kita untuk mengecek saat pengetahuan awal kita. Jadi ketika kita membaca soal tadi yang saya berikan termasuk soal yang sangat hot ya, karena pilihan ganda itu berganda kan ya. Nah, kemudian di sini sudah kemudian apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, kalian sudah dibagi dalam kelompok. Saya sebut kalian ada kelompok asal, ya, kelompok asli kalian. Nah, kelompok asli kalian ini akan dibagi, akan mendapatkan materi-materi yang berbeda, ya. Nanti ada dapat yang sejarah virus, ciri virus, ada yang bentuk dan bagian virus, reproduksi pasalitik dan reproduksi untuk yang pasalisogenik. Kemudian nanti kalian akan berkumpul. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian akan akan bertemu dengan teman-teman
yang mendapatkan materi 1 ya dengan bertemu dengan materi 1. Jadi kalian akan berkumpul materi 1 sejarah virus, berarti kelompoknya nanti berkumpulnya di sini. Kemudian untuk yang ciri virus yang dapat nomor 2, berarti dia kumpulnya di sini. Kemudian nanti yang dapat materi 3 kumpulnya di kelompok 3 di sini, yaitu yang dapat bentuk dan bagian virus. Kemudian yang virus lasolitik akan berkumpulnya di kelompok yang 4. Dan yang kelima di sana. Paham teman-teman semuanya ya? Oke. Nah, baik. Kemudian setelah itu apa sih yang kamu kerjakan nanti di sana? Kamu akan mempelajari tentang materimu tadi. Kamu kupas benar-benar dan kamu harus sudah benar-benar yakin kamu nanti akan tahu, misalnya dapat sejarah virus, kamu tahu sejarah virus tersebut. Dan kamu bisa nanti akan ketika sudah saya akan beri waktu, kemudian kamu kembali ke kelompokmu asal kembali, kamu bisa menjelaskan ke teman-teman, karena teman-teman di situ kan materinya tadi lain-lain. Sehingga berkumpul kembali, di situ saya jelasin ya tadi sejarah virus itu begini. Jadi kamu punya tanggung jawab untuk menjelaskan. Maka harus paham ya. Paham di sini? Paham? Oke, baik. Nah, kemudian ini adalah kelompoknya. Silakan untuk saya berikan waktunya 1 menit untuk silakan berkumpul dari kelompok yang dapat materi 1 ke 1, yang 2 ke 2, 3 ke 3, gitu ya. Christian dibantu temannya untuk dibagi satu persatu. Nah, tolong dibagiin. Ya. Jangan ngeyel ya. Please. Apa? Udah ada stop. Ya, nanti dikasih. Oke. Punya siapa? Kamu bisa lagi kasih. Ya, nanti kasih kursi. Pasti ada kursi lebih. Ini tadi punya siapa? Ada. Ini bisa. Awas hati-hati. Tapi satu semua. Saya nanti gimana? Saya bingung jadi. Nanti papa. Ya. Kelompok 1 ini kalian sudah bertemu dengan kelompok sejarah virus? Sudah ya? Nah, silakan pelajari tentang sejarah virusnya, ilmuwannya siapa saja, silakan ya.
berdiskusi. Kemudian kelompok 2 kalian sudah bertemu dengan kelompok yang ciri-ciri virus. Pelajari bersama tentang ciri-ciri virus kalian. Kamu nanti akan menjelaskan ke teman-temannya tentang ciri-ciri virus ya. Oke. Nah kelompok 3 kalian sudah bertemu dengan yang teman-teman yang pelajari tentang bagian dari virus. Nah pelajari benar-benar ya. Nanti kamu jelasin ke teman-teman yang lainnya. Oke. Ini kamu yang sudah bertemu dengan kelompok yang fase. Jadi namanya sudah selesai. Di sini nggak bisa kamu belajar aja. Situnya ya. Ini dari nanti akan sama-sama. Kalau kamu mau lihat nanti nambahin hanya berbagai titik apa aja sih ya, oke, masih 2 menit lagi ya, silakan. Ya, siap. Silakan. Belajar. Ya, ajari bagi Meski itu seorang siapa sih, menemukan apa, ya kan? Nah, kemudian Sterling itu kesimpulannya ngapain kan, gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi ukuran sangat kecil berkisar 0,2 sampai 3. Nah, iya. Sudah sama-sama menggabungkan, berarti bergabung apa? Dengan siapa? Dari sedangkan dengan sel yang dia kalau di sini bakteri karena gambarnya adalah pulang bentar ya. Ini sudah
Bagaimana untuk ciri-ciri? Ya, sebenarnya gimana ya? Ini dikristalkan itu maksudnya gimana, Bu? Virus itu bisa dikristalkan. Kristalkan itu nanti dia seperti benda. Berarti nanti virus itu benar-benar dia seperti benda. Jadi kalau suatu ketika dia tidak bisa di luar, tapi dia tidak beraktivitas. Jadi seperti kristal artinya berarti seperti benda, karena dia kayak dia beku lah gitu lah kisahnya gitu ya. Makanya istilahnya kita beku kan pasti karena suhunya dingin kan gitu kan. Nah tapi nanti kalau dia bisa masuk ke dalam sel yang cocok, udah dia bisa beraktivitas, bisa dia berkembang. Itu kristalkan saya ya. Oke. Ya oke. Baik, terima kasih semuanya. Kalian sudah mantap pada saya sendiri ya. Nah, banyak kan ya sejarah virus, ciri-cirinya, bisa genetik, kan nggak banyak ya. Nah, teman-teman semuanya, perhatikan. Sekarang waktunya kamu kembali ke kelompok asalmu dan kamu terangkan apa kamu jelaskan di situ. Dan kamu akan bertemu dengan materi-materi yang berbeda. Dan kamu akan dapat berbagai macam materi, gitu ya. Silakan dulu waktunya 1 menit dan kembali. Jadi ya dipercepat. Oke, baik. Perhatikan implikasinya, jangan sampai nyangkut benda jatuh ya. Oke, pada sisa semuanya, kalian sudah bertemu dengan teman kembali asal kalian. Nah, kalian sudah mendapatkan materi yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalian akan mendapatkan LK ya. LK ini silakan kamu selesaikan bersama. Satu kelompok ini ada satu saja ya. Nah, LK ini silakan dikerjakan karena kamu sudah bertemu dengan teman-teman yang tadi sudah belajar dengan materi-materi yang berbeda. Di sini akan dituangkan kasih temennya nanti saya nggak ngerti. Ada omongnya juga. Bu kalau dikristalkan itu maksudnya apa? Bu kalau pendabitan itu yang digabungkan apanya kayak gitu. Tadi sudah ada yang bertanya kepada ibu. Nah itu jadi bisa dijelaskan oleh teman-teman semua. Ya, oke. Sekarang Mbak tolong dibantu satu kelompok satu dikasih ya. Nah satu kelompok satu dioper ke sana ya. Satu kelompok satu. Nah kemudian kalian akan menuangkan KPD ini ya itu ke dalam Canva ya. Tidak semuanya nanti akan saya ibu minta presentasikan. Nah sekarang silakan mulai ditulis untuk namanya anggotanya dituliskan Joel, Gabriel. Silakan disimpan dahulu ya. Oke. Nah, silakan kalian untuk menuliskan di sini dan juga untuk kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2 akan menuliskan menuangkan di nanti untuk fase presentasi saya sudah kasih tahu di sekarang ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 akan menuangkan nanti untuk yang sejarah virus dan juga ciri-cirinya. Jadi ada link Canva-nya, silakan kamu buka ya untuk kelompok yang sudah diberikan link ya, silakan untuk buka itu. Kemudian untuk kelompok 3, 4, 5 itu akan menuangkan dari LKPD-nya ini, yaitu dari nomor 3, 4, 5. Nomor 3, 4, 5 itu adalah pada bagian melengkapi badan-badan dari bagian virus. Kemudian nanti daur dari litik dan juga disogenik. Nah, nanti kelompok yang ibu tunjuk
Nanti silakan maju ke depan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Kemudian kelompok lain yang sudah saya tuju juga nanti silakan untuk menanggapinya. Jadi kita akan ada penilaian keterampilannya, ada bagian siapa yang mempresentasikan dan dalam beri tanggapan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, kalau tidak silakan dari sekarang untuk bersiap-siap untuk mengerjakan ini dan bersiap-siap untuk mempresentasikan nanti ya. Silakan. Kalau ada sesuatu yang belum paham boleh untuk bertanya kepada Ibu. Halo kita semuanya, bagaimana? Apakah kalian mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman ya? Dapat ya? Ternyata gimana? Enak ya? Saya belajar satu, tapi kemudian saya dapat banyak. Gimana Denzel? Begitu ya? Iya, Bu. Enak ya? Iya. Tapi jadi lebih efektif ya? Lebih efektif karena kita dapat 5 materi daripada saya tadi belajarnya cuma satu ya. Ketika kita belajar sama teman-teman lebih enak ya. Oke.
Baik, sekarang waktunya ya kita akan mulai presentasi ya. Nah, oke. Nah, sisa semuanya kita akan mempresentasikan hasil dari kalian sudah belajar bersama. Kalian sudah mempelajari 5 materi, 5 subtopik ya, materi yang berbeda, tetapi kita bisa sekarang menuangkannya pada LK. Tadi saya perhatikan LK-nya sudah dikerjakan, sudah ya, sudah mulai dikerjakan, sudah mulai untuk yang disiapkan untuk presentasi juga sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah semuanya sudah siap untuk presentasi? Siap ya yang ibu tunjuk, siap ya, siap-siap nanti siap kelompok saya tunjuk ya. Jadi semuanya siap. Kemudian yang kedua, nanti saya juga akan meminta kelompok yang akan memberikan tanggapan gitu. Nah, jadi sudah siap semuanya ya. Siap? Oke. Kok belum aja? Siap nggak sih? Apalagi nanti belum siap, gimana gitu? Nggak bisa. Oke, baik. Silakan saya meminta untuk saya buka linknya ya yang sudah kalian sudah kirim di email saya ya. Baik, saya akan buka dahulu. Oke. Saya akan memilih kelompok 1 ya untuk menjelaskan, mempresentasikan. Nanti kelompok 1 di kelompok 2 ya. Siap ya. Kelompok 2 nanti silakan kamu memberikan tanggapan dari kelompok 1. Nah, kelompok lain kalau mau bertanya, boleh gitu ya. Oke, silakan untuk kelompok nanti silakan maju dan presentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1 segera. Ini mic-nya. Baik, oke. Kita Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah virus. Berikut adalah lalu ilmuwan sejarah virus yang akan kami presentasikan ada Adolf Meyer, Dmitry Ivanovsky, Martinus Weijerick, dan Wendell Stanley. Oke, aku akan menjelaskan sejarah virus. Aku akan menjelaskan sejarah virus dari yang Adolf Meyer. Oke. Nih, jadi dia tuh mengamati penyakit bintik-bintik kuning yang ada di daun tembakau. Terus dia menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tanaman tembakau yang sehat itu jadi sakit. Nah, terus dia mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa, tapi dia nggak bisa menemukan ada penyakit apa di dalam tumbuhan itu. Nah, jadi kesimpulannya itu dia itu menyimpulkan bahwa sesuatu penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Sekarang kita lanjut ke si Dmitry Ivanovsky. Jadi penelitiannya itu dia menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dan menemukan saringan bakteri. Hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat, dan tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit.
Dan dia menyebutkan bahwa penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Jadi untuk ilmuwan selanjutnya adalah Martinus Beijerick. Jadi dari hasil penelitiannya dia melakukan penyemprotan getah tanaman yang sudah disaring ke tanamannya sehat. Jadi agak sama ya. Jadi habis itu tanaman yang sehat menjadi sakit. Nah, itu getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Dan dari penelitiannya juga, agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakkan di dalam cawan petri yang berisi nutrisi. Jadi virus ini ya perlu kayak sebuah host gitulah. Untuk kesimpulan dari penelitiannya menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus Lulasaring atau filterable virus, dan dia juga membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Selanjutnya adalah Wendell Stanley. Jadi penelitian yang ilmuwan ini lakukan itu adalah mengkristalkan penyakit yang menyebabkan tumbuhan itu sakit. Dan kesimpulannya itu si Wendell Stanley ini berhasil untuk mengkristalkan penyakit yang ada di tanaman ini. Terus akhirnya ada ditemukan namanya Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri virus. Pertama, virus itu ukurannya sangat kecil, sekitar 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Di mana 1 mikrometer itu setara sama kayak 1 di antara 1000 milimeter, alias kecil banget. Dan paling gede ukurannya 200 mikrometer. Karena itu virus cuma bisa dilihat dengan mikroskop elektronik, ya bisa pakai mikroskop biasa. Kedua, tubuh virus itu terdiri dari selubung protein atau nama lainnya kapsid dan bahan inti. Bahan intinya ini DNA atau RNA namanya. Ketiga, virus nggak punya membran dan organ sel yang penting untuk kehidupannya. Jadi dia harus nempel ke makhluk hidup lain kalau mau hidup. Oke, saya akan melanjutkan ciri-ciri virus ya. Yang keempat, virus itu cuma bisa bereproduksi kalau misalnya dia berada di sel hidup atau jaringan yang hidup. Jadi kalau dia nggak ada di sel hidup atau jaringan hidup, dia nggak bisa bereproduksi. Kemudian virus itu biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Kemudian virus juga bisa dikristalkan seperti benda mati, seperti yang dilakukan oleh ilmuwan yang tadi. Terus bentuk virus itu juga bermacam-macam, ada yang batang, bulat, peluru, dan juga yang berbentuk T. Terus yang terakhir, aktivitas virus itu bisa dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi dia nggak bisa dihilangkan oleh zat antibiotik dan zat antibakteri yang lain. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Kelompok satu yang sudah menjelaskan banyak ya ternyata sejarah virusnya dan juga ciri-cirinya. Nah, untuk tadi yang saya minta dua kelompok dua untuk memberikan tanggapan. Silakan memberikan tanggapannya dan efektifkan waktu ya. Saya mau bertanya nih, coba ke slide ciri-ciri virus. Nah, itu kan pada nomor 7 ditulis aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraviolet atau sinar X.
Nah, itu cara kerjanya gimana? Wow, bagaimana nih? Ternyata kalian menuliskan gimana ini bahwa bisa hilang dengan sinar X ya, atau sinar ultra U ya. Kok bisa aktivitasnya hilang? Ada apa yang dirusak ya? Kalian jawab. Oke, silakan Jackie. Jadi simpelnya ultra ungu atau ultraviolet atau sinyal X itu sinyal yang bisa dibilang merusak DNA. Jadi DNA virusnya kena sama ultraviolet, dianya mulai rusak, dianya habis itu udah nggak bisa reproduksi lagi. Simpelnya. Baik, tepuk tangan untuk Jackie. Ya. Pada intinya bahwa mengatakan bahwa kalau sinar ini pada gelombangnya sangat tinggi sehingga dia bisa merusak DNA. Maka pada virus tadi, ketika rusak pada bagian RNA atau DNA-nya, berarti dia sudah tidak bisa bereproduksi lagi. Ya, terima kasih ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Oke, Griselin silakan berikan tanggapannya. Jadi saya sih lebih ke arah mau nanya, bukan ngasih tanggapan. Jadi kan kalau kita kan manusia kan bisa bertumbuh tambah besar gitu kan. Kalau virus ini bisa yang awalnya contoh dia 0,02 mikrometer tuh bisa jadi lebih gede lagi nggak? Dan untuk kan coba ke slide sebelumnya dong. Bentar. Lagi. Nah, itu kan di kesimpulannya kan ada kan filterable virus, berarti virus itu yang bisa lolos saring. Nah, size yang virus ukuran virus yang bisa lolos saringan sama yang nggak bisa lolos saringan tuh apa aja? Sekian, thank you. Wow, pertanyaannya bagus ya, sangat kritis. Memangnya kalau virus itu bisa bertambah gede-gede. Nah, kita manusia dulu dari alfin ya, kemudian zigot, kemudian jadi segede joki lah misalnya. Bisa kayak gitu masih virus gitu. Silakan yang berikan tanggapan. Siapa yang menjawabnya? Jackie. Oh, Indi. Apa? Jadi menurut kelompok kami, sebenarnya kami belum mencari informasi sampai sedalam itu. Cuma yang kami tahu kan virus itu ukurannya kecil banget kan, yang sampai nggak bisa dilihat dari mikroskop, harus mikroskop elektron. Jadi kalau untuk saringan, sepertinya virus itu bisa kayak tersaring gitu. Iya, lolos, iya. Lewat gitu maksudnya ya. Saringannya itu sekecil apapun ternyata bisa lolos. Nah, masih ada satu pertanyaan tadi yang belum dijawab. Apakah virus itu bisa tambah gede-gede? Misalnya nih, virusnya bentuknya bulat gitu kan maksudnya gitu ya. Nah, misalnya gini, apakah kalau virusnya tersebut itu ada bentuknya bulat? Ukurannya kan tertentu begitu. Apakah dia itu bisa berkembang gede-gede gitu atau enggak? Gitu pertanyaannya. Sepertinya nggak bisa deh kayaknya. Soalnya yang dari yang kami tahu virus itu ya emang ukurannya ya udah kecil aja gitu. Gitu aja sih yang kami tahu. Baik. Terima kasih untuk usahanya dari kelompok 1 untuk menjelaskan ya. Ya, baik. Terima kasih ya karena memang sudah menjaga benar ya. Intinya bahwa itu virus itu kan reproduksinya kan nanti akan dijaga oleh kelompok berikutnya. Dia sudah terreproduksi, jadi dia tidak akan kemudian ketika dia sudah tercetak menjadi ukuran segitu gitu ya, dia tidak akan menjadi lebih besar lagi enggak. Begitu ya. Terjawab ya, berarti tidak bisa bertumbuh besar seperti manusia tumbuhnya gitu ya. Tapi bisa bertambah-tambah banyak langsung duplikat gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1 yang sudah berusaha kita, silakan kembali. Boleh. Nah, untuk selanjutnya, akan boleh kembali. Untuk selanjutnya adalah kelompok yang saya pilih adalah kelompok 5. Ya, kelompok 5 untuk mempresentasikan dari konten yang sudah saya bikin ke Ibu, ya, silakan untuk diperjelas kepada teman-teman semua. Minta tolong untuk diaktifkan matinya, untuk Tiur, untuk Tore, untuk Nadine, Piel, Billy, Matea, untuk Dora, silakan. Silakan teman-teman.
Teman-teman, kelompok 3, kelompok siap-siap ya. Kalian boleh untuk memberikan tanggapan. Kelompok yang lain juga boleh sebenarnya. Silakan. Oke, pagi semua. Pagi. Apa kabar? Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk virus, terus apa aja? Bagian virus dan litik dan histogenetik. Anggota kami ada saya Tore, terus ini di paling kanan ada Matea, ini yang ini sendiri, terus di paling kiri ada Zora, di kanannya ada Tia, kanannya lagi ada Nadine dan kanannya Tiwer. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian virus bakteriofag. Jadi bagian pertama itu adalah bagian kepalanya. Nah, bagian kepalanya ini berisi asam nukleat. Ini asam nukleatnya. Dan jenis asam nukleatnya itu adalah DNA. Terus bagian kepala ini diselimuti oleh kapsid. Nah, bentuk dari kepala bakteriofag ini adalah polyhedral. Terus habis itu bagian yang kedua adalah leher. Bagian leher ini bisa dibilang bagian yang paling kecil dari virus bakteriofag ini. Terus bagian leher ini menghubungkan antara kepala dan ekornya. Terus bagian leher juga menjadi saluran bagi asam nukleat menuju ke ekor. Nah, sekarang di bagian ekornya. Nah, di bagian ekor ini, ekor itu berfungsi untuk menempel virusnya ke inangnya. Terus ada serabut ekor sama lempeng dasar. Kalau serabut ekor itu untuk melekatkan diri kepada sel inangnya. Terus kalau lempeng dasar itu ada jarum untuk menginjeksi DNA-nya ke dalam sel inangnya. Sekarang saya akan memberitahu selain dari virus yang tadi ya, ternyata ada bentuk-bentuk virus yang lainnya loh. Dan yang pertama itu ada human immunodeficiency atau bisa dibilang dengan virus HIV gitu. Bentuk dari virus HIV itu kayak bulat yang kayak oval-oval gitu ya. Dan di tengahnya itu ada RNA. Dan yang kedua ini ada bacteriophage yang bisa kayak bentuknya itu kayak T. Dan yang ketiga ini kita ada influenza virus. Influenza virus itu bentuknya juga oval. Dan yang antivirus ini itu bentuknya kayak perisai gitu ya. Dan yang tobacco mosaic virus itu bentuknya kayak batang. Dan Ebola virus itu kayak ular lah bisa dibilang. Kayak atau enggak filamen atau bisa disebut dengan benang. Jadi sekarang kita ke fase perkembangbiakan virus yang pertama. Oh ya, jadi sekarang kita ke fase perkembangbiakan virus. Jadi ada dua, salah satunya dibahas yang pertama adalah fase litik. Nah, fase litik itu pertama ada fase adsorpsi atau fase di mana virus menempel pada sel inangnya. Nah, di sini terjadi reaksi enzim sehingga di selnya itu membuat lubang. Kemudian yang kedua ada fase injeksi atau penetrasi di mana virus menginjeksikan materi genetik ke dalam sel inangnya. Kemudian yang ketiga ada fase equifase atau sintetis di mana materi genetik virus itu menguasai sel. Kemudian di situ virus-virus ini membentuk bagian-bagian virus seperti kapsid, leher, ekor, dan juga yang lain-lain pada sel inangnya tersebut. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena di dalam sel itu terdapat protein, jadi digunakan sama virus untuk membentuk bagian-bagian bagian-bagian virus. Kemudian ada fase perakitan. Fase perakitan itu adalah fase di mana virus itu bagian-bagian yang tadi udah dibuat pada fase equifase itu dirakit sehingga menjadi bentuk virus utuh. Kemudian terakhir ada fase lisis. Fase lisis itu adalah fase di mana selnya itu meledak sehingga virus-virusnya itu keluar dan kemudian dia mencari sel inang lain supaya bisa diinfeksi. Oke, yang terakhir ada reproduksi virus fase lysogenik.
Jadi yang pertama itu adalah asosiasi dan penetrasi. Nah ini sama kayak tadi, jadi virus itu menempel pada permukaan sel dengan reseptor. Jadi ini penggabungan DNA virus masuk ke bakteri gitu. Terus ada pembelahan, DNA virus ini tersambung dengan DNA bakteri sehingga DNA virus itu gak bisa gerak. Jadi ini fase ini disebut profag. Terus ada sintesis. Jadi pada kondisi lingkungan tertentu, profag ini jadi aktif sehingga profag itu bisa memisahkan diri dari DNA bakteri sekaligus merusak DNA bakteri. Lalu ada perakitan. Pada tahap ini tuh kapsid virus menjadi sebagai selubung virus. Lalu yang terakhir ada lisis. Dinding bakteri ini akan pecah dan virus berhamburan keluar, kemudian akan menyerang bakteri lain. Itu secara singkatnya. Yes. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih ya sudah bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman sebentar. Ada yang menanggapi. Nah, ada dari kelompok 3 yang memberikan tanggapan dan bertanya nih. Karena mau tanya apa sih? Jadi apa sih perbedaannya yang daur litik sama yang daur lisogenik? Jadi pertanyaannya di Carmela, kamu sudah mengenalkan satu persatu. Tapi mana lagi emang bedanya apa daur litik dan lisogenik kayak gitu? Silakan. Ozura, yang mau jawab Ozura. Mikir dulu Bu. Ada fase apa tadi kayaknya? Oh ya, kalau fase Oke. Ada perbedaan tapi memang ada salah satu di situ ada Menurut saya kalau perbedaan litik sama lisogenetik itu kalau yang lisogenik itu kalau yang litik itu lebih cepat ya menurut saya, dan itu kayak lebih kayak 2 minggu udah kena virusnya. Dan kalau yang lisogenik itu kayak bercabang-cabang terus, berjumlah berkelipatan terus lah pokoknya, dan bernambah dan juga lebih lama untuk kena virusnya. Terima kasih ya untuk Billy yang sudah memberikan jawabannya. Tepuk tangan untuk teman-teman dari ya. Ada perbedaannya. Yuk kita perhatikan bersama-sama ya teman-teman. Untuk fase litik dan lisogenik ini, fase litik itu jauh lebih cepat dibanding dari lisogenik. Kemudian ada pada tahapan-tahapannya. Ada tadi apa? Ada tahap penggabungan ya. Kalau untuk di lisogenik. Nah, ketika bergabung di situ akan bersama-sama dengan inang, kemudian dia bisa ikut membelah diri. Nah, itu bisa bertahun-tahun bisa terjadi. Begitu ya. Kemudian tingkat virulensi atau tingkat dari keganasannya pun lebih ganas yang apa? Litik atau lisogenik menurut kalian? Gimana? Litik Bu. Yang litik ya, yang litik itu jauh lebih ganas. Kemudian dibanding yang virulensi dibanding yang lisogenik. Begitu teman-teman semuanya ya. Baik, apakah ada yang mau memberikan lagi? Silakan Badrika. Oh ya, jadi pertanyaannya itu adalah kondisi apa yang membuat virus ini itu harus memilih fase lisogenik? Karena kayaknya kan fase lisogenik itu lebih lama ya. Pasti ada beberapa kondisi dong atau tentang permasalahannya sehingga dia nggak bisa langsung ke fase lisogenik, ke fase litik. Terus yang kedua untuk yang periferal tadi yang adenovirus itu sebenarnya kalau infeksi kita itu ciri-cirinya gimana sih? Kan tadi kan ada kalau yang HIV tadi kan menyerang kekebalan kita, terus yang tadi kayak Ebola itu kan kayak untuk hewan gitu kan. Nah, kalau adenovirus itu kayak gimana gitu? Terima kasih ya Badrika ya. Kelompok 5 bisa memberikan jawaban? Oke, Ozora, silakan. Kalau yang pertanyaan pertama itu kita belum research sampai sedalam itu. Tapi yang kami bisa tahu itu ya virus perkembangbiakannya berdasarkan litik sama lisogenik itu tergantung sama jenisnya itu sendiri. Ya. Kalau yang kedua
Yang kedua tadi adenovirus, pertanyaannya kenapa adenovirus, kenapa? Kalau menginfeksi kita itu apa yang terjadi maksudnya? Oh, adenovirus. Nah, sebenarnya kita belum sampai tahap di situ ya, karena sebenarnya kita mau belajar untuk penyakit-penyakitnya di pendatang. Tapi pertanyaan berikutnya boleh kita simpan dulu ya. Ya, itu pertanyaan yang sudah sangat mendalam dan sudah ingin tahu lagi. Nah, ikutin besok ya, kita mau penamanya satu persatu dari suatu penyakit tersebut, gitu ya. Menjelaskan lagi tadi yang pertanyaan bagaimana kalau misalnya bisa, kenapa virus itu memilih imunik dan bisa jadi gitu ya. Sebenarnya ini sudah diberi kalau di pertanyaan, kamu memilih apa, enggak begitu ya. Tetapi ciri-ciri dari karakteristik dari sebuah virus tersebut itu dia akan menjadi, misalnya dia bisa bergabung dan tidak, itu akan tergantung dari karakter sendiri. Jadi tidak, kalau dia virus yang dia itu memiliki fase yang lipid, pasti dia tidak akan pernah melewati untuk lisogenik. Tetapi kalau untuk tingkat virulensi yang lebih rendah, nah virus ini bisa menjadi ketika mengikuti fase yang lisogenik. Dan pada saat sel tertentu, di mana saat selnya sedang lemah, atau misalnya saat kimia atau paparan suatu radiasi, ketika lemah, maka RNA dari si virus akan lepas. Dan ketika sudah lepas, ini bisa menjadi proses yaitu fase yang litik. Begitu ya Bapak ya, dan teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk nomor 5. Silakan tepuk tangan untuk nomor 5. Silakan kembali. Nah, kita semua sudah banyak belajar ya. Saya tidak nyangka kalau pertanyaan-pertanyaan kalian lebih besar ya. Padahal waktu kita sebenarnya singkat ya ketika kita mempelajari ini ya, gitu ya. Nah, kita sudah presentasi. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi dan para siswa semuanya yang sudah memberikan tanggapan. Kalian sudah berpikir jauh ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu tadi ada yang agak susah, ada benar-benar susah kayak gitu ya, belum sampai di situ kayak gitu. Tapi bagus kalian sudah bisa seperti ini ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dari proses pembelajaran hari ini ya, kita akan memberikan sebuah kesimpulan utama kita. Siapa yang memberikan salah satu untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, teman kita Uzira akan memberikan kesimpulan bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini. Iya Bu. Maaf Bu. Oke, jadi kalau dari yang kita pelajarin ada ciri-ciri virus sama struktur utama virus. Kalau untuk ciri-ciri virus itu bukan termasuk makhluk hidup. Terus kedua, ukuran virus itu sangat kecil sampai kita tuh kalau melihatnya harus menggunakan mikroskop elektron. Kemudian di dalam virus itu terdiri atas kapsid dan juga materi genetik yaitu RNA sama DNA. Kemudian cara membasmi virus itu dengan menggunakan antivirus sama vaksin. Kemudian untuk struktur utama virus ada kepala, leher, sama ekor. Kalau untuk kepala itu isinya ada materi genetik, terus diselubungi sama kapsid. Kemudian untuk ekornya itu digunakan untuk menempel agar virus itu bisa menempel pada sel inang. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Uzira yang sudah memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Jadi sudah banyak hal ya. Tadi saya hanya ahli pada bagian sejarah virus, tetapi pada akhir pembelajaran kamu sudah mendapatkan ilmu yang banyak ya, karena kita belajar bersama. Nah, untuk apa yang boleh kita refleksikan, apa itu, apa yang kalian dapatkan sih selama belajar ini? Kamu senang nggak sih belajarnya? Kemudian bagaimana nih? Siapa yang mau memberikan refleksinya? Oke, Tir bisa memberikan refleksinya. Terima kasih ya Tir, silahkan. Mungkin kayak kalau untuk saat ini kan virus tuh berkembang banyak banget. Mungkin ada COVID-19, terus katanya ada cacar monyet kalau nggak salah. Jadi maksudnya untuk refleksi untuk kita semua yang ada di sini, bagaimana caranya kita harus aware sama diri sendiri, kayak kita harus peduli sama diri sendiri, terus kita juga harus peduli sama lingkungan. Oke, tepuk tangan untuk Tir ya. Terima kasih. Ternyata refleksinya sungguh sangat mendalam untuk kehidupan sehari-hari ya. Karena tadi saya mendengar cacar monyet katanya. Itu ya menarik sekali ya. Nah, kita
sudah banyak yang membaca kan ya tentang letter monyet ya, sudah membumbukan ya. Berarti kalau siswa semuanya jangan kalah ketinggalan ya, boleh untuk membaca. Nah, kemudian kita akhiri pelajaran hari ini dengan kuis. Silakan untuk dibuka handphonenya. Kita mau tahu ya, tadi sudah melakukan pretestnya. Nah, sekarang tes-tesnya saya dapat nilai berapa ya? Atau saya sudah bisa mengerjakan soal yang mana saja gitu ya? Sudah disiapkan? Nanti ada mau pakai barcode atau juga kode ya. Silakan. Yuk, diberikan waktu 10 detik untuk masuk. Oke, sekolah. Ya. Baik, berbeda ya tadi ya siapa yang mendapatkan nilai 3 terbaik tadi sama 3 terbaik sekarang. Gitu. Nah ini sebenarnya saya perhatikan tadi udah dengan benar, tapi ada yang kalah cepat dan sebagainya. Nah, kalau sudah semuanya hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang virus. Nah, kalian juga sudah merefleksikan, kalian juga sudah menguji diri kamu sendiri. Nah, kemudian materi berikutnya untuk akan kita selanjutnya yaitu adalah peranan dari virus. Nah, silakan kamu boleh untuk explore ya tentang peranan-peranan virus. Besok kita akan belajar tentang peranan-peranan tersebut. Tadi saya sudah mendapatkan pas tadi refleksi tadi ada yang bilang cacar monyet gitu ya. Ini sedang booming ya, sedang banyak berita-berita ya
seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kemudian bijak untuk kelas 10.5 siap mengikuti belajar dengan baik. Tapi sampai kita semua dong. Ya. Kemudian juga sudah berdiskusi dan berpresentasi hasilnya dengan baik. Nah, hari ini kita menutup pelajarannya yaitu dengan doa. Minta tolong Gabriel silakan untuk memimpin doa. Ya, agar apa yang sudah kita dapatkan hari ini sungguh teringat ya dan memaknai dari Oke, Bu Tia dan teman-teman, mari kita satukan dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengkaruniakan kami selama pelajaran mata pelajaran biologi. Semoga sudah disampaikan bercahaya kepada kita, dapat kita mengerti dan dapat kita terapkan dalam sehari kita dan dapat kita menjadi pegangan ilmu kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih Gabriel. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya.